Assalamualaikum semuanya, kami bersama di channel Jatikai di Ultimate King Animo. Dan video kali ini merupakan video spesial ya, yang dimana untuk video kali ini gue akan membicarakan mengenai Heisei Utame yang pernah ditayang oleh Pak Subaya Production ya di channel dari Jepangnya, dari channelnya maupun di luar Jepang tersebut, yaitu melewati channel YouTube. Nah, dan untuk saat ini era Reiwa masih berlangsung ya hingga akhir nantinya. Dan untuk era Heisei pun sudah tutup ya dan berakhir pada beberapa bulan hingga saat ini. Dan untuk mungkin ini adalah kesempatan untuk memberikan beberapa pendapat mengenai era Heisei Utame yang sudah kita lihat secara bersama-sama ya. Dan untuk itu, pada video kali ini gue berencana untuk memberikan nominasi yang terbaik lah di antara serial yang karakter utama terkuat, Human Host, hingga film yang pernah ditayang di dalam negeri Jepang hingga di luar Jepang juga. Pokoknya yang pasti ditayangnya lewat channel YouTube-nya. Dan pada video kali ini gue akan memberikan tentang 5 terbaik Heisei Utame dalam kategori mengenai serial. Nah, mungkin teman-teman semuanya tahu ya mengenai serial yang pernah dimiliki oleh masing-masing Heisei Utame dari Ultimate 3 sampai Drop. Ya, meskipun hingga sampai Drop ini merupakan era generasi baru, mereka tetaplah berada di era Heisei yang dimana mereka itu lahir, yang diciptakan oleh Subaya Production untuk meneruskan generasi dari Pak Eiji Subaya. Dan secara gak lama, langsung saja gue akan memberikan 5 nominasi terbaik dalam kategori serial. Seperti apakah? Berikut ini dia. Pada posisi kelima, gue akan memberikan yang terbaiknya adalah si Ultraman Gaia. Nah, kenapa? Soalnya Ultraman Gaia ini kan merupakan Ultraman dari kekuatan buminya sendiri. Begitu juga dengan Ultraman Argo nih. Kalau meskipun gak kayak di Showa ya, Ultraman Gaia sendiri ditemani oleh stiker dari Ultraman sendiri, yaitu si Argo. Dan yang pasti gue paling suka banget pada alur ceritanya itu yang membuat kita ini tidak pernah bosan. Apalagi si Ultraman Gaia ini memiliki power up sendiri seperti Ultraman 3 dengan wujud Little Type. Sedangkan si Ultraman Dynasty kayaknya nggak ada final form sama sekali ya, hanya saja untuk berubah type change aja gitu. Dalam posisi keempat nih, nah untuk posisi keempat dalam dari 5 yang terbaik dalam serial era Heisei, yaitu si Ultraman Blue. Cerita ini menceritakan tentang persaudaraannya, yaitu The Minato Brothers, yaitu Katsumi dan juga Isami. Ini cerita pertama kalinya mereka mendapatkan kekuatan Ultraman bersaudara ya. Di situ juga menceritakan tentang kejadian berdasarkan buku dongeng yang mereka miliki di toko Ayakashi. Bagi teman-teman semuanya yang menonton episode pertama tahu nih seperti apa buku dongengnya. Ya pasti menceritakan tentang kerjasamanya antara saudara tersebut. Ya mungkin teman-teman semuanya pasti bilang, lah kenapa 2 Ultraman ini harus lawan 1 monster saja? Aturannya 2 monster. Namun di balik cerita satu ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang dimana ini di saat kita tidak bisa melakukan sendiri, maka kita harus melakukannya secara bersamaan. Nah, bagi teman-teman semuanya yang memiliki kakak, abang maupun adik ini, kalian harus meminta pertolongan lah gitu di saat teman-teman semuanya dalam kesulitan. Dan tidak hanya itu juga, di cerita ini juga menceritakan tentang keluarga. Yang pasti kita yang masih memiliki orang tua masing-masing ini ya tidak boleh ngeluh sama sekali lah, apalagi jangan sampai kelewatan dengan sifat kita yang melampaui diri kita gitu, yang membuat
kita memiliki sifat negatif gitu. Untuk cerita Ultraman Love ini, gue paling suka banget yang dimana mengenai ikatan antara persaudaraan dan juga keluarga. Intinya kedua-dua itulah yang paling kusukai pada serial Ultraman Love. Pada posisi ketiga, ini merupakan serial favoritku ya di era Heisei Ultraman, yaitu Ultraman Tia. Nah, pada Ultraman kali ini merupakan Ultraman yang terlegenda, apalagi untuk seluruh Indonesia yang yang masih mengingat akan raksasa tersebut. Jadi ini merupakan raksasa kuno yang kita kenal ya, sejak dia dijadikan patung selama 30 juta tahun yang lalu. Dan kenapa gue suka serial yang satu ini? Ya pasti karena tiga ini merupakan legenda untuk seluruh era Heisei. Ya meskipun tidak seluruhnya Ultraman 3 tampil ya pada crossover seperti sampai si Loop ya, maupun si Taiga ini. Ya meskipun gitu, pada Ultraman 3 ini merupakan pembayaran termahal. Mungkin wajar saja kenapa Ultraman 3 jarang banget muncul pada crossover. Ya apalagi si Taiga kan memiliki filmnya sendiri. Ya sedangkan 3 sama Ultraman-nya sendiri, yaitu Ultraman pada 1966 itu tidak muncul karena menceritakan tentang si Taiga bersama ketujuh era generasi baru ini sedang menghadapi ancaman baru. Oke, kembali berbahasa pada serial Ultraman 3. Kenapa gue menyukai serial favoritku sendiri pada posisi ketiga? Ya karena 3 ini ceritanya tidak pernah kena ampas ya. Apalagi yang dimainkan pada serial Ultraman 3 alias Human Host adalah si Hiroshi Nagano sendiri. Dia merupakan salah satu anggota dari boy band Jepang, yaitu V6. Nah, mungkin itulah kenapa si Ultraman 3 merupakan Ultraman yang terlegenda. Apalagi yang diperankannya adalah si Hiroshi Nagano yang berperan sebagai Daigo Madoka. Dan yang paling utama pada serial Ultraman 3 adalah yang dimana ini dia sedang mendapatkan sebuah takdir yang ia miliki, yang dimana di saat pertama kalinya kejadian itu terjadi ya pada episode 1. Pada episode 2 awalnya ia menolak, namun berkat ucapan si Yuzare dan kepercayaan akan teman-temannya yang berada di tim gas ini membuat ia itu menjadi yakin bahwa dia ini akan memenuhi takdirnya untuk melindungi bumi dari ancaman monster yang ada di bumi. Karena dia ini juga merupakan keturunan Human Host yang lalu gitu, sekitar 30 juta tahun yang lalu. Nah, pasti teman-teman semuanya tahu nih mengenai kronologi si Ultraman 3 sendiri, dan itu juga ada di cerita komik-komik yang ada di internet. Nah, bagi teman-teman semuanya yang belum tahu nih mengenai komik Ultraman 3, kalian bisa search di google.com. Pokoknya di situ ada semuanya mengenai sejarah Ultraman 3. Ya, meskipun tidak seperti serial Ultraman 3, si Ultraman 3 sendiri ini harus rela kehilangan dua temannya sendiri karena ulahnya si Goza dan Meba. Pada waktu itu juga kan hanya satu Human Host yang berada di lokasi itu. Hanya saja dua Human Host ini belum kita ketahui nih siapakah itu. Ya meskipun gitu tidak seberuntung si Ultraman Taiga ya, yang dimana dia memiliki kedua temannya, yaitu si Titus dan Kuma, lalu membentuk timnya menjadi Tri Squad. Ya biarlah masa lalu itu berlalu ya. Ya mau gimana lagi, karena ya pasti untuk utamanya pada serial ini beralih ke Ultraman 3-nya sendiri agar menjadi populer untuk mencegah kepunahan Ultraman itu sendiri. Berikut yang kedua nih, pada 5 Heisei Ultra yang terbaik dalam kategori serial adalah si Ultraman Oi. Nah, kenapa gue suka pada serial Ultraman Up pada posisi 2? Karena gue lebih menyukai pada peran si Queen Ranger ya, yaitu yang diperankan oleh Hideo. Nah,
itu pada ceritanya itu tidak kenal ampas juga seperti yang lainnya. Yang dimana itu dia bersikap percaya diri dan juga cool orangnya, apalagi tidak kenal ganteng seperti yang lainnya. Dan untuk itu dia juga memiliki rival, tapi bukan sekadar Ultraman ya, namun ya itu merupakan si Juggler. Dan itu pun juga diceritakan pada serial Ultraman of the Origin Saga. Nah, di situ kita mengetahui nih mengenai si Juggler dengan Kurenaiga ya, mengenai hubungan pertama mereka sebelum mereka menjadi rival. Dan untuk cerita kali ini gue lebih suka banget nih pada alurnya, ya dimana ini menyediakan pertarungan yang dimiliki oleh si Kurenaiga untuk mengalahkan para alien tersebut. Ya soalnya jangan juga sih Human House ini bertarung untuk melawan para aliens, kecuali kalau Daigo hingga sekian gitu kan, mereka kan memiliki timnya sendiri, pasti harus memakai pistol untuk mengalahkannya. Sedangkan kalau untuk Ultraman Zero nih, sampai dulu hampir tidak semua Human House sih yang bisa bertarung. Karena yang pasti gue paling suka si gaya bertarungnya itu, agar ceritanya itu tidak menjadi ampas. Dan itu alasannya kenapa gue mau posisikan Ultraman Up dalam posisi kedua dari 5 Heisei Ultra yang terbaik dalam kategori serial ini. Dan untuk yang posisi pertama yang terbaik pada serial Heisei Ultraman adalah si Ultraman Nexus. Nah, pada cerita kali ini merupakan cerita untuk orang dewasa. Ya, meskipun tidak semua adegan ini ditampilkan dengan cara sadis, namun di sini kita diajarkan mengenai ikatan antara cahaya. Dan mungkin itu sebabnya kenapa si Ultraman Nexus ini seperti ada hubungannya pada pendahulunya. Apalagi si komunikasi gini. Semua alur cerita pada si Ultraman Nexus ini mengalihkan tokoh utamanya, yaitu si Komon Kazuki, bukan si Himiyajun maupun si Sejuren ya. Kenapa gue mengalihkan seluruh ceritanya ke Komon Kazuki? Karena di sini ceritanya tentang mengenai kehidupan si Komon Kazuki, yang dimana ini dia ini pernah mengalami kejadian putus asa yang begitu hebat. Sampai-sampai dia ini bertemu dengan beberapa orang, terutama untuk para dunamis, yaitu si Himyeonjun dan juga Sejuren, agar dia itu menjadi orang yang lebih kuat untuk menghadapi cobaan dan untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupnya gitu, agar dia tetap bangkit untuk terus maju bersama yang lainnya. Dan selain itu juga di cerita Ultraman Nexus ini menceritakan tentang ikatan cahaya, seperti yang ku katakan sebelumnya ini. Ya kenapa? Karena ikatan cahaya itu tidak pernah ada batasnya itu. Seperti yang diucapkan pada Giga S The Movie ya. Karena pada serial ini menceritakan tentang cahaya dengan kegelapan. Ada juga nih kata mutiara untuk Ultraman Nexus nih, yaitu cahaya ada ikatan. Siapapun yang menghidupkannya, ia pasti akan bersinar lagi. Dan gue paling suka ini mengenai kata mutiara itu, yang dimana mengingatkan kita kembali pada Ultraman Nexus, yang dimana si Komon Kazuki pada akhirnya dia pun berubah jadi Ultraman Nexus di episode terakhir. Karena dia yakin sudah mengumpulkan keyakinannya untuk percaya dengan cahaya, lalu meningkatnya sebagai ikatan cahaya untuk menghadapi musuh yang paling kuat, yang paling utamanya untuk menghadapi si Dark Zagi. Dengan keyakinan ikatan cahaya itulah dia menjadi Ultraman Noah dan berhasil mengalahkan cloning jahatnya, yaitu si Dark Zagi. Karena yang paling utama pada si Ultraman Nexus adalah kita harus tetap percaya mengenai ikatan cahaya agar kita bisa tetap maju, meskipun kita harus jatuh beberapa kali agar kita bisa meraih kesuksesan. Dan untuk itu kenapa gue memposisikan
pertamanya untuk Ultraman Nexus dalam kategori 5 Heisei Ultraman yang terbaik dalam kategori Seiya, karena menceritakan tentang ikatan cahaya. Ya pasti kita harus tetap bangkit meskipun harus jatuh untuk meraih kesuksesan. Pada akhirnya meskipun ada beberapa ancaman yang datang, kita pun harus tetap langkah, pokoknya terus maju gitu untuk menghadapi apapun yang terjadi untuk melindungi bumi yang kita cintai. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kuucapkan pada teman-teman semuanya ya. Dan demikianlah 5 Heisei Ultraman yang terbaik menurutku versi JPDK dalam kategori serial. Soalnya masih ada 3 lagi kategorinya ya, yaitu mengenai Ultraman yang terkuat, Human Host, hingga film yang paling teralis dan yang paling tidak terlupakan sampai saat ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang juga memiliki 5 Heisei Ultraman yang terbaik dalam kategori serial, silahkan kalian komen juga di bawah ini. Karena pada video kali ini gue membahas menurutku saja ya yang paling terbaik pada serial 5 Heisei Ultraman yang terbaik. Dan semoga untuk video selanjutnya gue akan membahas mengenai 5 Ultraman yang terkuat dalam era Heisei kali ini. Dan semoga kita akan bertemu di video selanjutnya ya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/cepetkan. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua ngucapin pada teman-teman semua itu tepat atau spotos, mohon dimaafkan selesainya. Karena gua bukanlah makhluk yang senang dan yang seperti itu yang sempat cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.